pentingnya atau keutamaan orang yang menahan diri untuk tidak diruqyah, tidak minta diruqyah. Ini keutamaan, bukan larangan atau bukan keharaman, tapi keutamaan bagi orang yang tidak minta diruqyah. Sekali lagi kita sebutkan bahwa bukan keharaman atau bukan larangan meminta diruqyah, tapi keutamaan bagi mereka yang tidak minta diruqyah. Kata Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhtu." Diperlihatkan kepadaku umat-umat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi perbedaan pandang dalam keadaan kalangan ulama kapan terjadinya ini. Ada yang mengatakan ketika beliau di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dalam keadaan di dunia namun seakan-akan dinampakkan di pandangan Nabi, ya. Kalau sekarang mungkin akan mudah kita memahami karena banyaknya sarana-sarana yang bisa kita melihat sesuatu dengan terang, dengan jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sarana itu tapi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sadar. Diperlihatkan kepada Nabi umat tentang para nabi, tentang umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di keadaan pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Diperlihatkan kepadaku umat-umat, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhtu, dan aku melihat ada nabi yang pengikutnya cuma ar-ruhtu, kurang dari 10 orang. Mungkin 8 atau 9 atau 7. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, dan ada nabi yang pengikutnya pada hari kiamat nanti itu cuma 2 orang. Nampak pada Nabi Muhammad ada nabi yang pengikutnya kurang dari 10, ada yang cuma 2 orang, ada yang cuma 1 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Idrufi ali sawadun azimun, lalu diperlihatkan kepadaku ada satu kelompok yang sangat besar, yang sangat banyak, umat yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku pun mengira bahwa itu adalah umatku, karena Nabi tahu bahwa umatnya adalah yang paling banyak nanti pada hari kiamat. Faqila li, lalu dikatakan padaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini umatnya Nabi Musa, ini Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azimun faqila li, lalu aku lihat lagi satu kelompok yang sangat banyak, lebih banyak daripada sebelumnya. Kelompok yang sangat banyak, hadza ummatuk, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfa yadkhuluna al-jannata bighairi hisabi wala adzab. Dan inilah umatmu, dan terdapat di dalamnya 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma nahada fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika. Setelah Nabi menceritakan sampai di situ hadisnya, Nabi pun masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian setelah Nabi masuk ke dalam rumahnya, orang-orang pun berbincang-bincang tentang siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Maka sebagian dari mereka mengatakan, faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja 70.000 orang itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang berada di Makkah dahulu di awal-awal, ya, yang ada di Makkah, yang telah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal, dari awal Islam. Mungkin mereka-mereka itulah, karena punya keutamaan, mereka mendampingi Nabi sejak awal. Yang lainnya mengatakan
fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Sepertinya bukan mereka. Mungkin yang dimaksud 70.000 orang ini adalah mereka yang lahir dalam keadaan Islam. Lahir dalam keadaan Islam, falam yusyriku billahi syai'a. Sehingga mereka belum pernah mensyirikatkan Allah, belum pernah syirik sedikit pun. Beda dengan kita-kita ini. Ya seakan-akan begitu. Dulu kita musyrik baru masuk Islam. Mungkin yang 70.000 orang ini adalah orang-orang yang lahirnya sudah dalam keadaan Islam sehingga tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Wa dzakaru asya'a, dan mereka juga menyebutkan yang lainnya. Yani ada sebutan-sebutan yang lainnya, tafsiran-tafsiran mereka yang lainnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun keluar kembali kepada mereka, fa akhbaruhu, lalu mengabarkan kepada mereka tentang siapa 70.000 orang itu. Faqala humul ladzina la yastarqun. Yang 70.000 orang itu adalah mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, dan mereka orang yang tidak minta diobati dengan besi panas, wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak merasa sial dengan apa yang mereka lihat, ya. Tatayur ini misalnya ada burung yang dia lihat, burung warna hitam, kalau mereka mau keluar, oh ini merasa sial, ini belum tidak tepat untuk keluar, atau mungkin yang lainnya, ya. Tidak harus dengan burung, misalnya melihat binatang tertentu atau jatuh benda tertentu dan lain sebagainya. Ini masuk kategori tatoyur. Orang-orang yang tidak tatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Robnya mereka semurni-murninya bertawakal. Faqama Ukasyah ibnu Mihsan. Mendengar itu Ukasyah berdiri lalu berkata kepada Nabi, Ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya menjadi bagian dari mereka, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Qala anta minhum. Nabi pun mengatakan, ya, kamu menjadi bagian dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar. Akhirnya berdiri lagi seseorang yang lainnya. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan juga saya menjadi bagian dari mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Nabi mengatakan padanya, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mereka yang memurnikan tawakalnya kepada Allah semurni-murninya hingga tidak minta diruqyah, tidak juga berobat dengan besi panas, dan tidak juga melakukan tatayyur. Dengan begitu mereka dijamin dengan surga yang atau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya tidak pernah bergantung atau berharap dengan sesuatu apapun. Sebenarnya dalam kisah ini atau dalam bab ini Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengawalinya dengan ayat yang menceritakan Nabi Ibrahim, agar kita lebih memahami dengan sempurna apa yang dimaksudkan bahwa memurnikan semurni-murninya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Tuhannya, lagi lurus, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah.